dengan acara setelah lagi kita segera kita mulai. Baik, mulai izinkan saya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Yang kami hormati Bapak Salomo VC Nababan selaku Ketua DPW APBD Sumatera Utara 1, dan yang kami hormati Bapak Irfan selaku Manajer Terminal atau perwakilan dari Pelindo 1, yang kami hormati Bapak Khair, yang kami hormati seluruh Dewan Pengurus Wilayah APBMI Sumatera Utara, dan yang kami hormati Bapak Ibu para peserta penyuluhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan hadir di hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, tepatnya Kamis 22 Mei 2025, kita semua dapat berkumpul di terminal penumpang Bandara Deli dalam acara penyuluhan pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dan pengenaan pajak pertambahan nilai. Dan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Skumbang yang akan bertugas sebagai MC pada hari ini. Untuk itu langsung saja. Bapak sudah hadir memenuhi undangan kami. Salam kenal, salam hormat dari kami perwakilan DPW APBD Sumatera Utara, Bu. Saya Ketua Wilayah Salomo VC Nababan. Terima kasih, Bu. Yang kami hormati selanjutnya Bapak Irfan mewakili Head Regional 1 Belawan. Terima kasih juga, Pak. Banyak terima kasih buat kami sudah kesempatan untuk hadir di tempat ini. Yang kami hormati selanjutnya para pimpinan penanggung jawab perusahaan bongkar muat, baik yang ada di Kuala Tanjung maupun yang ada di Pelabuhan Belawan. Yang kami hormati selanjutnya rekan-rekan pengurus Bringkop Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan, juga Bringkop TKBM Kuala Tanjung. Terima kasih, Pak, jauh-jauh sudah datang dari Kuala Tanjung memenuhi undangan kita. Selanjutnya kami ucapkan juga rasa hormat syukur kami kepada rekan-rekan dari ISAA yang sudah hadir juga memenuhi undangan kami di sini. Yang kami hormati selanjutnya para pengurus DPW APBD Sumut selaku panitia penyelenggara acara ini, serta seluruh teman-teman yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu namanya,
baik dari pelaksana, dari tim IT-nya, semuanya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin kami sampaikan supaya lebih dari Bapak Ibu dari pajak, kenapa ada acara ini juga perlu sedikit kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi sebetulnya dari beberapa waktu yang lalu sudah banyak kita pengurus ini masukan untuk cerita tentang pajak ini Ibu. Jadi ya mungkin ini juga dikasih yang kuasa hari dan tempatnya bisa kita bertemu. Saya mau cerita sedikit begini Bapak Ibu. Kami beranggapan kalau cerita pajak itu gimana ya? Kening langsung berkerut kira-kira gitu ya, jelimet dan kayaknya nggak ada solusi waktu itu. Ini yang kami rasakan dan masukan kepada kami semua. Jadi ini tempat sekali lagi kami minta difasilitasi sama Bapak Irfan dan teman-teman. Sorry saya nggak sebutkan, mohon maaf Bapak DM, SPMT dan tim yang juga sudah memfasilitasi tempat ini. Kenapa kami buat ini Ibu? Desain seperti ini supaya mindset kita ini jangan terlalu kaku dulu gitu. Jadi kami berharap di sini panitia kita hadir di sini seperti hadir di acara kondangan, Bu. Jadi nggak mumet kali, nggak kening berkerut, nggak apa. Meskipun kami nggak bisa katakan bahwa pajak itu juga nggak ribet-ribet banget begitu. Jadi keluh kesah kami ini kami mau munculkanlah saat ini. Jadi izin, inilah peserta mewakili Belawan dan Kuala Tanjung. Jadi secara asosiasi induk organisasi itu kami di PB Sumut juga membawahi Kuala Tanjung sebagai pengurus wilayah. Meskipun di sini TKBM itu berbeda, supaya kita paham. TKBM di Belawan ini nggak bisa ke Kuala Tanjung, atau TKBM Kuala Tanjung nggak bisa ke Belawan. Fix itu regulasinya seperti itu. Tetapi kalau kami PBM yang masih di wilayah satu provinsi masih bisa kerja di Kuala Tanjung atau Kuala Tanjung bekerja di sini. Tetapi semua kita sudah punya cabang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini bisa mewakili aspirasi kita semuanya, bisa mewakili undang-undang kita yang selama ini. Jadi kalau saya total aja Bu, sampai tadi pagi yang ngirim pertanyaan ke saya sudah 100 judul ini. Jadi mohon maaf, kami berharap ini bisa menjadi solusi jalan tengah minimal yang bisa kami simpan, kami keep nanti buat kami bisa selanjutnya menghadapi AR lah kalau mau kita bilang begitu, sudah nggak terlalu kaku lagi, ada pegangan. Karena kami beranggapan ada banyak perbedaan perlakuan, padahal masih Sumatera Utara aja, berbeda penanganan di Kuala Tanjung dengan di Belawan. Itu dengan Ibu Amelia sudah kita sampaikan 2 minggu sebelumnya. Sekali lagi kami berharap ini kita responsif, interaksi, dan izin Ibu kami sampaikan bahwa peserta yang ada di sini nantinya akan kita bekali dengan sertifikat bahwa sudah mengikuti penyeluruhan perpajakan ini begitu. Nanti jadi makanya Bapak Ibu silakan semuanya kita sampaikan undang-undang kita. Dan kami dari panitia juga akan memberikan apresiasi buat peserta yang berinteraksi dengan baik. Panitia nanti akan memilih diam-diam, saya juga nggak tahu nanti siapa yang mendapat apresiasi lah, kira-kira begitu bentuknya. Sekali lagi Bu, saya harus jelaskan, Pak Irfan ini mewakili Pelindo 1, kami apresiasi sekali memberikan tempat ini Bu, tempat yang sangat luar biasa ini. Jadi APBM itu Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat itu ya logonya biru putih Bu. Nggak tahu kok nggak bisa bersamaan begitu gitu kan. Jadi saya kira ini mungkin jalan yang solusi yang terbaik Pak Irfan. Sekali lagi terima kasih Pak, izin salam kami buat GM, buat head regional Pak. Terima kasih Pak Koirudin juga yang sudah membantu memfasilitasi tempat ini. Kami apresiasi setinggi-tingginya. Biarlah segala hormat dari kami peserta APBM ini dan teman-teman sekalian. Jadi tidak panjang lebar Bu, nanti kita akan banyak berinteraksi lagi supaya menghemat waktu. Jadi
Kami juga begini Bu, kami beranggapan kalau tidak selesai ini setengah satu break, izin Bu, kita akan lanjutkan selanjutnya. Artinya izin biar kami sampai selesai dulu mau mengeluarkan undang-undang kami nantinya. Mohon ditanggapi juga secara positif Ibu. Izin, mohon maaf kami lagu permintaan kami terlalu banyak, tapi ya itulah kami masyarakat Republik Indonesia ini juga orang bijak taat pajak katanya Bu. Tidak sedikit pun kami akan melawan pemerintah, tetapi menurut kami semuanya dari bincang-bincang kami biarlah itu penempatannya juga pada proporsinya. Apa yang kami bayarkan itu juga istilahnya mohon maaf kami ikhlas membayarnya gitu Bu. Jangan seperti kena tilang polisi gitu Bu, 20.000 pun kita nggak ikhlas membayarnya Bu. Kira-kira begitu itu masukan dari kami. Tempat ini kami sengaja desain supaya kesannya nggak terlalu kaku nanti Bu, nggak ada muka kerenyit apa segala macam, tidak ada debat kusir, kira-kira begitu Bu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih buat kita semuanya peserta. Keirian lihat cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih dari saya sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh diberikan untuk Bapak kalau mau berbicara. Izinkan saya mewakili Pak JM. Kebetulan beliau tiba-tiba dinas keluar kota hari ini. Saya pun baru semalam ditelepon beliau untuk mewakili beliau di acara ini. Perkenalkan saya Irfan, saya manajer bis terminal khususnya di Belalu. Nah, jadi hari ini juga yang terhormat dari pajak, saya agak tersedikit tersurprise Pak, karena saya dapat info dari Pak Salomo Ketua APBP, ternyata orang pajak ini yang tadinya kok beliau bilang berkerut, saya menganggapnya kaku. Jadi ternyata sekarang agak sedikit punya waktu. Terima kasih karena dari pajaknya terbit Pak ya, kisaran gitu bisa menghadiri, selain dari Medan bisa menghadiri kemarin nih Pak. Jarang-jarang bisa ketemu nih dari daerah cabang yang berbeda-beda nih Bu. Makanya kita mengucap terima kasih. Dengan begitu artinya komplit lah bahwa orang pajak itu kita lengkap, yang artinya ada yang dari Kuala Tanjung kan melapornya ke pajak tebing gitu ya, dari Belawan Tanjung Mulia seperti itu. Nah kemudian yang terhormat juga Ketua Pak APBP Pak Salomo, kemudian Ketua kalau ada nih ya Isa AA dari agen pelayaran, kemudian BM SPMT Pak Koi yang terhormat. Jadi Bu, kita ini sekarang saya sebagai mewakili Perindo mengapresiasi daripada Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat melakukan penjualan pajak ini. Walaupun sebenarnya perusahaan bongkar muat ini, kalau saya menganggapnya itu mitra. Jadi mitra ini, mitra kerja kita Perindo, selain perusahaan bongkar muat, ada perusahaan pelayanan juga nanti di sini, ada juga nanti dari perusahaan logistik, macam-macam di Perindo sebenarnya. Tapi memang ini adalah ide daripada perusahaan bongkar muat melakukan untuk penjualan pajak. Saya mengapresiasi sehingga Perindo dalam hal ini Regional 1 Cak Belawan mendukung dengan cara memberikan fasilitas ini, sehingga mudah-mudahan nantinya acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan hasilnya nanti terkait dengan pajak yang selama ini memang kalau kata Pak Ketua tadi membuat kening berkerut. Mudah-mudahan setelah acara ini tidak berkerut lagi, sehingga nanti pada akhirnya dalam memberikan laporan dan melakukan pembayaran, kata Pak Ketua Salomo juga lagi tadi tidak ikhlas Bu, ini jadi ikhlas jadinya Bu, seperti itu. Nah, jadi saya berharap dengan kita mendukung, mudah-mudahan dengan kita terus mengharapkan juga nanti kalau misalnya ini bisa terus rutin dilaksanakan, misalnya nanti dari perusahaan yang lain-lain, kalau memang meminjam ruangan kita berikan. Kalau bisa instansi-instansi seperti misalnya dari KSOP, Sabandar, navigasi, kalau misalnya apa kita berikan. Dan kita berharap juga dari ibu-ibu pajak yang bisa kita undang dengan kelas atau rela kemarin Bu, seperti itu. Nah, jadi kita berharap dari acara ini mungkin nanti bisa berjalan dengan lancar Pak, dan mudah-mudahan dapat informasi kejelasan terkait dengan selama ini yang menjadi kendala dalam melakukan pengisian, baik terkait dengan laporan PPH maupun SPT dan segala macam hal yang saya agak viral untuk Portex Bu ya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan nanti Bu, viral soalnya Portex ini, sehingga kalau misalnya kita nggak isi, kita kena denda, nggak diisi kita nggak tahu masalahnya itu Bu. Makanya jadinya serba salah. Tapi karena kita kata Pak Ketua lagi, orang bijak taat pajak, mau tak mau kita harus bayar pajak. Jadi mudah-mudahan saya terakhir kali, mudah-mudahan lancar acaranya sampai dengan selesai. Akhirnya
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk yang beragama untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain di dalam acara ini. Mohon berikan keberkahan dan kemudahan dan semoga acara ini dapat berjalan lancar, membawa manfaat bagi semua. Amin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bimbinglah kami dalam maslahat tidak untuk semua yang hadir di sini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami berharap agar acara ini sukses dan bermakna. Buatlah suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan berikan pemahaman yang mendalam pada peserta, sehingga kami semua pulang dengan mendapat atau menambah pengetahuan yang sangat berharga. Ya Allah, ya Tuhan yang kuat bagi para peserta, bukalah pintu hati kami untuk kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Salomo Vesena Baban selaku DPW APBMI Sumatera Utara, Bapak Ibu seluruh jajaran pengurus APBMI Sumatera Utara, Bapak Ibu pimpinan atau yang mewakili dari seluruh perusahaan bongkar muat ya. Kemudian ada koperasi TKBM juga, baik yang dari Kuala Tanjung maupun yang dari Belawan. Pertama-tama Pak Salomo izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara hari ini, yaitu sosialisasi ya tentang kewajiban perpajakan baik PPh PPN bagi perusahaan bongkar muat dan koperasi tenaga kerja bongkar muat. Izin Pak Salomo kami juga menyampaikan salam dan permohonan maaf dari pimpinan karena tidak bisa hadir di acara hari ini karena ada agenda lain yang tidak bisa mewakilkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, karena tadi kata Pak Salomo pajak ini Bu bikin kami berkerut-kerut ya. Jadi memang ya Bapak Ibu, alasan kenapa seseorang tidak tidak melakukan sesuatu itu karena dua. Karena bisa jadi memang tidak mau, atau yang kedua karena belum tahu atau tidak tahu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini bukan tidak mau, tapi mungkin ada informasi yang belum Bapak Ibu ketahui gitu. Jadi di sini saatnya kita mungkin berdiskusi nanti terkait apa saja bisa aspek perpajakan secara umum. Tapi sebelum itu nanti saya akan menyampaikan materi dulu terkait dengan aspek perpajakan untuk perusahaan bongkar muat dan koperasi tenaga kerjanya. Saya di sini tidak sendiri, Bapak Ibu, ada teman-teman saya dari Kanwil DJP Sumatera Utara 1, Ibu Najri Safitri Najar, dan ada Bapak Arif dari KPP Madya 2 Medan. Nah sebelum masuk ke materinya, saya nggak mau kalah nih sama abang-abang MC dan Pak Salomo tadi juga udah ini bikin pantun ya. Jadi kita pantun dulu. Ke Belawan naik sampan. Terima kasih, nggak perlu dibilang ya, udah cakep-cakep. Makasih Pak Salomo. naik sampan menangkap ikan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Muan Ridani Panjaitan. Yuk kita belajar perpajakan. Iya, tepuk tangannya dong, biar semangatnya luar biasa ya. Ini gitu, jadi lucu. Kalau di foto cantik ya. Nah, kalau seperti ini ya Pak Salomo. Jadi kadang nih ada wajib pajak datang ke kantor pajak X. Dia cerita, Bu, saya punya kasus ini gitu ya. Ketemu sama AR atau ketemu sama penyuluh. Kemudian atas kasus yang disampaikan, kita kasih nih bahwa untuk perpajakannya seperti ini. Kemudian ada WP lain ke KPP yang berbeda. Dia sampaikan, saya punya kasus ini. Nah, AR
sekian. Ketemulah wajib pajak A sama wajib pajak B ini. Aku di KPP ini katanya aku kena PPh pasal 23 gitu. Terus si WPP bilang, enggak, kata ARku PPh pasal 22 atau PPh pasal 21 atau apa gitu. Kesannya berbeda gitu Pak Sauro. Padahal mungkin untuk kasus yang sama bisa jadi memang pengenaan perpajakannya berbeda. Saya ambil contoh nih sedikit sebelum kita sampai ke materi ini. Contoh nih untuk bendahara ya, bendahara pemerintah. Transaksinya sama nih Bapak Ibu untuk nasi kotak, pengadaan nasi kotak. Mereka ada acara gitu ya, ada acara. Terus untuk pesertanya dikasih nasi kotak. Datanglah dia ke KPPA, misalnya si bendahara ini, Bu, saya pengadaan nasi kotak. Kena PPh pasal berapa Bu? Sama AR-nya dibilang atau sama penyuluhnya dibilang PPh pasal 22 Bu. Oke, datang bendaharanya, kenakan PPh pasal 22. Bendahara A. Kemudian bendahara B datang ke KPP yang lain. Bu, saya ada pengadaan nasi kotak, pengadaan makanan untuk peserta catering Bu. Kena pasal berapa Bu? Oh, kena pasal 23 katanya gitu, karena yang mengadakan cateringnya itu badan usaha CV misalnya. Oh oke Bu, PPh pasal 23 yang satu PPh pasal 22. Ketemulah si bendahara ini suatu waktu. Aku di pengadaan makanan sama penyuluh disuruh PPh pasal 22. Yang satu bilang enggak, PPh pasal 23. Salah penyuluhmu, enggak penyuluhmu yang salah. Gitu-gitu kan? Jadi kesannya kayak berbeda. Padahal sebenarnya sama aja. Untuk pengadaan jasa, untuk pengadaan nasi kotak atau tadi jasa catering misalnya, dia bisa dikenakan PPh pasal 22, dia juga bisa PPh pasal 23, bahkan bisa PPh pasal 21, tergantung kondisinya. Begitu ya Pak? Nah, jadi jangan buru-buru bilang, wah rumit, ini kok beda-beda ya perlakuannya. Sama seperti yang terjadi antara Kuala Tanjung dan Belawan. Kok beda nih Pak, Bu, perlakuannya? Di Kuala Tanjung PPR-nya dihitung dari sini, di Belawan dihitung dari sini. Yang benar yang mana, Bu? Gitu kan pertanyaannya. Tidak ada yang salah Bapak Ibu, semua benar, tergantung kondisinya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Ini dia aspek PPN penyerahan jasa tenaga kerja bongkar muat. Jadi Bapak Ibu, kalau dulunya di Undang-Undang PPN yang lama, untuk jasa tenaga kerja itu termasuk jasa tidak kena pajak. Ya, dia termasuk jasa tidak kena pajak. Artinya kalau ada perusahaan yang melakukan atau menyerahkan jasa tenaga kerja, maka dia tidak dikenakan PPN. Kalau dia perusahaannya itu murni hanya melakukan penyerahan jasa tenaga kerja, maka dia tidak perlu dikukuhkan untuk menjadi pengusaha kena pajak. Dia tidak perlu menerbitkan faktur pajak dulu ya Bapak Ibu di Undang-Undang PPN yang lama. Nah sekarang hadirlah dia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu tahun 2021. Bagaimana Bu sekarang perlakuannya untuk jasa tenaga kerja? Nah ini ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau yang dulunya jasa tenaga kerja itu adalah jasa tidak kena pajak, di undang-undang yang baru untuk jasa tenaga kerja ini dia masuk sebagai jasa kena pajak. Beda. Yang pertama, di aturan yang lama dia jasa tidak kena pajak. Artinya pengusahanya yang melakukan penyerahan jasa tenaga kerja tidak perlu mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP dan tidak perlu membuat faktur pajak. Yang sekarang dia menjadi jasa kena pajak tapi dibebaskan, maka dia
TKP sepanjang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar dan dia harus membuat faktur pajak dengan kode faktur 08. Perusahaan yang seperti apa, Bu? PPN yang dibebaskan. Nah, dia ada 3 nih Bapak Ibu untuk jasa tenaga kerja ya, yaitu jasa tenaga kerja, yang kedua penyediaan tenaga kerja, dan yang ketiga penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat definisinya, kalau dia jasa tenaga kerja, yaitu jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja. Jadi kalau saya menyerahkan jasa saya melakukan pekerjaan, maka atas jasa yang saya serahkan itu tidak termasuk dalam PPN yang dibebaskan. Nah, jadi dia masuk jasa kena pajak tapi dibebaskan. Kemudian yaitu jasa penyediaan tenaga kerja. Apa itu jasa penyediaan tenaga kerja? Yaitu jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Nah, saya kepengen tahu apakah koperasi TKBM ya Pak ya, koperasi TKBM baik yang di Kuala Tanjung maupun di Belawan itu termasuk dalam pengertian perusahaan penyediaan tenaga kerja. Iya. Ya, betul. Karena dia menyediakan tenaga kerja untuk perusahaan bongkar muat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi si koperasi TKBM baik di Kuala Tanjung maupun di Belawan termasuk dalam jasa penyediaan tenaga kerja. Artinya dia masuk di dalam jasa kena pajak tapi PPN-nya dibebaskan. Gitu ya. Itu dulu nih prinsip awalnya di undang-undang. Selain jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja ada lagi nih yang masuk di dalam pengertian jasa tenaga kerja, yaitu jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Nah, ini kalau dia mengadakan pelatihan buat tenaga kerja, ini kita nice to know aja ya Bapak Ibu, karena kita udah dapat nih bahwa si TKBM masuknya di penyediaan tenaga kerja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah langsung begitu kami masuk ke dalam jasa penyediaan tenaga kerja, maka atas jasa yang kami serahkan itu dibebaskan PPN-nya tanpa syarat apapun, nggak ada syarat dan ketentuan berlaku, Bu? Tidak, gitu ya Bapak Ibu. Karena untuk mendapatkan fasilitas PPN-nya dibebaskan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha itu supaya dia dibebaskan PPN-nya. Apa aja Bu syaratnya? Nah, ini diatur ya Bapak Ibu, syaratnya itu ada di PP 49 tahun 2022. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif. Artinya 4 syarat ini harus semuanya terpenuhi oleh perusahaan itu supaya dia ketika melakukan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja bebas PPN-nya. Apa aja? Yang pertama, pengusaha penempatan dan penyaluran tenaga kerja tersebut hanya menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja. Jadi dia hanya menempatkan aja. Kemudian yang kedua, pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan. Ini persyaratan kedua. Nah, saya pengen tanya nih kepada koperasi TKBM. Nah, yang bayar gaji dari tenaga kerjanya siapa? Apakah koperasi atau si TBM? Koperasi. Jadi secara tidak langsung, maka secara langsung ya, koperasi TKBM tidak memenuhi
ditentukan pada huruf B. Ya, karena gajinya yang membayarkan adalah koperasi, bukan PBM. Sementara supaya dia masuk kategori jasa kena pajak atau jasa penyediaan tenaga kerja yang dibebaskan PPN-nya, dia harus memenuhi 4 syarat ini secara kumulatif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia tidak lagi menjadi jasa penyediaan tenaga kerja yang bebas PPN. Artinya terutang PPN karena 4-4-nya ini tidak terpenuhi secara kumulatif. Kita bahas yang ketiga, pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja. Jadi dia nggak ngurusin mau apa hasilnya, mau berantakan, mau gimana, dia nggak ngurusin tuh, nggak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja. Jadi Bapak Ibu lihat nih, yang koperasi TGBM memenuhi nggak 4-4-nya ini? Kalau ada salah satu aja tidak terpenuhi, maka tidak lagi menjadi jasa kena pajak yang PPN-nya dibebaskan. Lantas bagaimana Bu kalau kami tidak memenuhi 4 persyaratan tadi? Artinya kan kami kena nih PPN-nya. Ngitungnya gimana Bu PPN-nya? Nah, ini juga diatur ya Bapak Ibu di PMK 83 tahun 2012. Katanya untuk menghitung PPN-nya adalah 11% kali DPP. DPP-nya dari mana Bu? Nah, karena ini kami yang beda pendapat. Ada DPP-nya dari WHIK, ada DPP-nya dari K aja. Yang benar yang mana Bu? Nah, kita lihat dua-duanya benar Bapak Ibu. Mau dari WHIK? Benar. Mau dari K? Benar. Apa Bu? Pada saat kapan DPP-nya dari WHIK? Pada saat kapan DPP-nya dari K? Kita lihat nih ketentuannya. Katanya di PMK 83 tahun 2012, DPP adalah penggantian yang meliputi seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Nah, dari sini kelihatan bahwa dasar DPP-nya adalah WHIK. Nah, jadi benar nggak yang menagihkan DPP-nya berdasarkan WHIK? Benar nggak? Benar ya, karena di aturannya sendiri menyebutkan seperti itu, bahwa DPP-nya WHIK. Terus Bu, kemudian yang nagihkan PPN-nya hanya atas K aja, salah berarti Bu? Tidak. Kenapa? Karena di dalam PMK 83 di pasal lanjutannya juga disebutkan bahwa apabila tagihannya dirinci dalam faktur pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai lain. Apa pula nilai lain itu Bu? Nah, di sini kita lihat nilai lain adalah seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Artinya nilai lainnya hanya atas K saja gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang mencantumkan DPP-nya WHIK itu benar, karena di fakturnya dia tidak merinci
DPP-nya adalah 200 juta, PPN-nya 11%, 11 kali 200. Kemudian ada perusahaan TKBM dirinci, upah tenaga, upah honor bla 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 bla, bongkar muat kapal X 190 juta. Kemudian administrasi 10 juta. Maka PPN-nya hanya dikenakan atas 10 jutanya saja. Jadi nggak ada yang salah Bapak Ibu, tinggal dilihat fakturnya dirinci atau tidak. Kalau dia tidak dirinci, berarti DPP-nya adalah WHIK. Kalau dia dirinci, maka DPP-nya menggunakan nilai lain, artinya hanya K aja. Jadi sekarang tergantung nih TKBM-nya, mau bikin faktur yang dirinci kah, dapat di kontraknya memang dirinci semuanya, atau mau bikin fakturnya gelondongan total, karena otomatis perhitungan PPN-nya akan berbeda. Itu untuk PPN-nya. Kemudian bagaimana Bu? Itu kan tadi untuk PPN-nya. Kalau PIK juga kah? Atau dari K aja? Nah, karena mungkin beda-beda nih yang bikin bukti potongnya. Ada yang bikin potong dari DPP-nya WHIK, ada yang bikin bukti potong DPP-nya dari K. Yang benar yang mana Bu? Sama, dua-duanya benar Bapak Ibu. Tergantung apa lagi nih. Nah, kalau kita lihat ya, dasar hukumnya yang PPh pasal 23 itu kan jasa ya. Jasa kena PPh pasal 23. Berapa besarannya? 2%. Kalau Bapak Ibu lihat di PMK 141 2015, di jasa penyediaan tenaga kerja dan atau tenaga ahli, dia ngitung PPh pasal 23-nya adalah 2% kali jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Jadi keluarkan dulu nih PPN-nya. Jumlah brutonya gimana Bu cara ngitungnya? Jumlah bruto sebagai dasar perhitungan pajak untuk jasa penyediaan tenaga kerja tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan hubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa sepanjang. Ini harusnya dikasih bold nih, sepanjang. Jadi artinya sepanjang ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Jadi ada bukti-bukti pendukungnya gitu. Kalau misalnya yang ternyata si pengusaha tenaga kerja itu bukan dia yang ini. Kemudian pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan pembelian barang atau material. Jadi kan kadang kita kalau misalnya ada kontrak tuh nilai kontraknya termasuk dengan pembelian barang-barang gitu. Lah masa DPP-nya dihitung dari materi pembelian material itu, padahal itu kan bukan jasa yang kita berikan gitu. Kita keluarkan uang lagi nih untuk beli material gitu, atau itu tadi untuk bayar upah. Masa iya kita dikenakan pajak atas sesuatu yang sebenarnya bukan penghasilan kita gitu. Itu tadi dia sepanjang ada syarat-syarat yang bisa dibuktikan, ada bukti-buktinya, maka DPP-nya hanya dihitung dari, kalau ini berarti hanya dihitung dari K saja untuk DPP PPh pasal 23-nya. Itu ya Bapak Ibu, sepanjang itu tadi syarat-syarat bukti pendukungnya sudah terpenuhi. Kemudian pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian
pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Ada tanda seru di bawah, ini perlu benar-benar diperhatikan. Dalam hal tidak terdapat bukti, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada bukti-buktinya, maka PPh pasal 23 yang dipotong itu adalah dari WHIK. Tapi kalau ada bukti-bukti pendukungnya, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah dari K saja. Jadi semuanya benar Bapak Ibu, nggak ada yang beda-beda nih, tergantung. Makanya tadi tergantung kondisinya, tergantung situasinya, tidak sama semuanya. Kita dudukkan dulu nih kasusnya seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini membuka ya, menambah wawasan Bapak Ibu yang selama ini kok beda ya, yang hitungnya gimana sih. Nah, jadi ini semakin lebih jelas untuk PPN dan PPh atas transaksi yang terjadi ini di bisnisnya Bapak Ibu antara TKBM dan PBM gitu. Dan selanjutnya nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau ada hal lain terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Bapak Ibu, nanti boleh kita diskusikan. Kami di sini akan berusaha ya untuk menjawab permasalahan dari Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di sesi diskusi. Berarti global. Tetapi kalau dirincikan cukup dengan K. Sampai di situ izin Ibu, supaya kita mengerucut setelah pemaparan tadi, kita bertanya yang berkaitan dengan sini. Jangan melenceng dulu supaya nanti ada tahapannya bisa selesai sesi demi sesi Ibu. Dari pemaparan Ibu tadi, ada nggak yang masih mau kita pertanyakan lagi? Silakan Pak Adil. Sudah dengan paparan tadi. Artinya kami sudah menerapkan itu. Bagian dari korporasi TKBM sudah kita split sesuai dengan yang disampaikan itu tadi. Cuman yang menjadi pertanyaan kita terkait pengenaan PPN tadi, operasi TKBM kalau melihat dari persyaratan pembebasan PPN tadi itu ada 4 syarat ya dia. Nah, bisa nggak kita dikasih contoh pengusaha penyedia jasa yang dibebaskan seperti yang disyaratkan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa nggak nanti setelah acara ini kita ada notulen gitu ya, kita tangani bersama supaya nanti ke depan setiap ketemu pemeriksaan kita tidak dipertanyakan ini masalah apa sih soalnya. Setiap ada pergantian pegawai di KPP akan menjadi pertanyaan, karena jujur aja untuk kami perusahaan PPN komponen terbesar posting di kita itu redaksinya pasti biaya guru. Malah pertanyaan awal, loh ini harusnya objek 21 kan gitu. Kita jelasin bahwa ini guru bukan di bawah kita, tapi ini di bawah koperasi. Nah, kita lampirkan dengan tagihan dari koperasi. Jadi harapan kami selesai acara ini kita ada notulen. Jadi mengacu ke aturan-aturan tadi yang disampaikan bahwa ini loh yang kami jalankan sesuai dari arahan dari tim dari pajak juga. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Richard tadi ya. Ya Pak Richard, ini dari PBM atau TKBM? PBM Bu.
dari PPN. Oke. Tadi pertanyaannya Pak Richard, ini contoh ya, contoh perusahaan penyediaan jasa tenaga kerja yang dibebaskan pengenaan PPN-nya, gitu. Untuk contoh Pak, belum ini ya, kami belum menemukan ada perusahaan penyedia yang jelas ya, belum menemukan jasa penyediaan tenaga kerja yang dibebaskan PPN-nya. Karena karena 4 persyaratan yang tadi saya sampaikan itu harus terpenuhi secara kumulatif. Artinya 4-4-nya itu harus terpenuhi. Salah satu saja dari syarat itu tidak terpenuhi, maka dia tidak lagi masuk kriteria jasa penyedia tenaga kerja yang dibebaskan PPN-nya. Nah, saya tidak tahu apakah 4 syarat ini mungkin terasa sulit untuk dipenuhi bagi jasa penyediaan tenaga kerja. Tapi ada yang pernah bertanya kepada kami, itu adalah jasa penyedia outsourcing untuk tenaga keamanan di salah satu perkuburan ini, Pak. Jadi perkuburan ini memakai pihak ketiga untuk menyediakan jasa tenaga kerja berupa yaitu petugas keamanan. Nah, kami sampaikan sepanjang memang memenuhi 4 persyaratan ini secara kumulatif, maka dia bisa dibebaskan PPN-nya, gitu Pak. Jadi kalau Bapak mau, misalnya ada TKBM nih, mau masuk ke dalam kriteria, saya mau lah jasa yang saya serahkan itu tidak dikenakan PPN-nya, ya harus dipenuhi 4-4-nya itu, gitu Pak. Ya, kesulitan memenuhi itu. Jadi tadi opsi pertama tidak memungut PPN, yang kedua dibebaskan PPN. Artinya sama aja sebenarnya. Syarat ini nggak akan bisa dipenuhi. Jadi nggak fair juga kalau kita ini dengan persaingan bisnis yang saat ini kita kenakan lagi PPN untuk pengguna jasa. Artinya secara cash flow ini teman-teman dari koperasi TKBM akan terlalu berat. Dia harus bayar 11% di depan. Terkadang pelunasan dari kita juga pengguna jasa itu agak telat kita akui gitu. Jadi koperasi ini akan sulit dari sisi cash flow karena di depan mereka sudah harus bayar 11%. Nah, ini bagusnya kita ada acara ini. Kira-kira nih solusinya seperti apa, Bu? Biar koperasi TKBM ini mendapatkan fasilitas itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang Pak, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa untuk pengusaha yang mau dibebaskan PPN-nya, dia harus memenuhi 4 prasyarat itu secara kumulatif. Bagaimana jika tidak? Artinya kalau tidak, berarti kan dia termasuk pengusaha yang kena PPN-nya. Dan berlakulah peraturan terkait PPN itu kepadanya. Nanti kalau ada kurang bayar, PK-nya berapa, PM-nya berapa, ada kurang bayarnya, dia harus stop. Itu adalah konsekuensi Pak dari usaha yang dia lakukan gitu. Di dalam undang-undang tidak ada yang aturan yang mengatur bahwa untuk di masa pajak yang bersangkutan, ketika dia ada melakukan penyerahan, artinya PK-nya, kemudian ada PM-nya, ada kurang bayarnya, dia bisa menunda gitu sampai, oh rekan saya belum bayar nih Bu untuk tagihannya. Itu konsekuensi dari perusahaannya karena memang untuk aturan PPN-nya seperti itu gitu Pak. Jadi kalau ada penyerahan di bulan itu berapa PK-nya, pajak keluarannya, kemudian dia kurangkan dengan berapa pajak masukannya, selisihnya dia harus laporkan dan bayarkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi kalau dia transaksinya di bulan ini, di Mei misalnya, akhir bulan Juni dia harus laporkan dan setorkan untuk PPN-nya. Begitu Pak. Ini dari pemerintah Kota Tanjung ya Pak ya? Ya. Itu sebelumnya di Kota Tanjung tagihannya sudah atas WHIK atau kas saja Pak? Gimana Pak? Tagihan PPN-nya atas WHIK atau sudah kas saja? Sudah terpisah Pak.
dari sebesar. Jadi yang ditagihkan hanya yang kami saja berapa? Ya, yang WHIK itu tidak ditagihkan PPN-nya Pak, tetapi yang ditagihkan PPN-nya dan kita potong PPN 3-nya hanya dari KA-nya aja. Gitu. Nah, kalau nanti ini diterapkan, yang pasti itu tarif juga kan lebih kompetitif lagi dengan kondisi saat ini. Ya, itu sangat memberatkan buat kita Pak, pengusaha. Jadi kalau dia nih kalau balik konsep PPN itu kan pajak tidak langsung Pak ya. Benar. Nah, jadi ketika si pengguna jasa harus membayar PPN-nya, ya kan? Itu PPN-nya juga bisa mereka kreditkan, dewan. Jadi mereka kreditkan itu PPN-nya gitu. Kalau memang dia nanti membayar PPN-nya gitu ya, sesuai dengan membayar perusahaan. Kalau dibebaskan itu ada konsekuensinya dibebaskan itu. Ada konsekuensi di PP itu ada kenapa namanya beda-beda, ada namanya tidak dipungut, ada dibebaskan, ada tidak dikenakan, ada PPN 0%, itu konsekuensi pajaknya berbeda-beda. Jadi ketika dia memang nanti dikenakan, maka balik seperti kata Kak Muhammad tadi, dia bisa mengkreditkan bisa mengkreditkan PPN-nya itu Pak. Kalau dia usaha nanti PK ada pajak keluaran, ada pajak masukan gitu. Jadi balik ke usaha lain juga yang PKP juga seperti itu Pak. Jadi dikenakan PPN juga. Jadi prinsip keadilan itu sama. Kalau mau dapat fasilitas ada effort kalau dipajak dan makanya syaratnya tadi harus dipenuhi. Mungkin bisa disampaikan juga kalau memang ini ada fasilitas nih, mungkin bisa disampaikan oleh asosiasi bahwa apa kita ubah mekanisme kita selama ini kontras dan segala macam. Kalau tidak dimungkinkan ya nanti mungkin akan dicoba di benchmark ke perusahaan lain yang sejenis. Sepertinya memang seperti kata Muhammad agak memang belum kita temui sih memang. Jujur untuk operasi TKP yang PKP itu yang saya tahu hanya buatan Pak. Kalau pelawan nggak tahu pimpin operasi pelawan nggak tahu udah PKP itu. Nah karena itu tadi Pak, di awal saya bertanya, tolong diberikan contoh penyedia jasa yang sudah menerapkan fasilitas yang tadi, dibebaskan. Saya yakin juga itu akan sulit, karena apa? Yang tadi penyedia jasa kubur itu rata-rata perorangan, bukan badan. Tapi saya nggak mau memperdalam di sana, akan sulit kita penuhi 4 syarat tadi. Gitu. Makanya di awal pertanyaan saya, tolong diberikan contoh pengusaha penyedia jasa tenaga kerja yang dibebaskan. Sebentar, supaya berimbang, ini kami persilakan dari Koperasi TKB Pelabuhan Lawan untuk menyampaikan supaya berimbangan Ibu. Izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry dari Ketua TKB Pelabuhan Lawan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arif yang sangat familiar di kantor Media 2 Medan. Beberapa kali kami ikut pelatihan Connect, sosialisasi Connect. Ya, tapi Ibu sudah menjabarkan beberapa pegangan buat kami berupa PMK, undang-undang dari PMK 83, PMK 03 2012, Undang-Undang Nomor 7 2021, dan 03 PD 2022, hingga PP 49 tahun 2022. Alhamdulillah kami di Koperasi sudah PKP dari tahun 2016. Koperasi TKB Belawan sudah PKP dari tahun 2016 dan dari pertama kami 2021 sudah beralih ke Madya. Sudah Madya. Jadi alhamdulillah dari awal banyak permasalahan untuk penerbitan faktur. Jadi akhir sampai kami diskusi atau konsul dengan pihak HR. Jadi di nota kami sudah kami pisahkan tarif Ibu, sudah kami breakdown dari WHIK sampai ke faktur juga sudah kami pisahkan mana WHI dan mana yang DPP, mana yang jadi itu untuk permasalahannya sampai hari ini hanya tadi saya sepakat dengan Bapak kalau bisa setelah acara ini ada bulan karena setiap lawan transaksi yang beralih lagi berganti lagi HR-nya selalu mempertanyakan itu kepada lawan transaksi kami, kepada pihak PDPP, kenapa bukan WHI-nya jadi DPP, jadi pihak kami menerangkan lagi, telepon lagi akhirnya kepada kami seperti itu Bu. Dan
Jadi kalau dengan acuan tadi ada notulen, setidaknya kami ada yang tertulis buat kami serahkan ke PBM atau PBM yang bisa menginformasikan kepada AR Pak Saromo itu. Jadi itu saja, dan itu izin tadi bisa diulang untuk PPH tadi PP 3 tadi, karena banyak juga yang AR menanyakan kenapa tidak PHIK yang dijadikan yang dipotong PPH 23, tapi kenapa kok khas saja? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi kita juga punya catatan, jadi punya informasi juga ke lawan transaksi lebih nyaman lagi pada saat menghadapi SP2DK atau surat cinta dari kantor. Jadi tidak mungkin kita satu persatu kita tanggapi Pak, atau kita jelaskan langsung ke AR-nya. Bahkan bukan lagi BBM, AR-nya langsung yang minta konfirmasi ke kita. Itu saja Pak Ari. Kalau dari kami sangat mendukung Pak Saromo untuk acara ini, dan kita sudah terapkan yang dijelaskan tadi. Jadi dari WHIK sudah kami rinci, sudah kami pisahkan mana yang WHI, mana yang K. Cuma permasalahan sedikit dari kami adalah masalah dipotong Pak dari PPH 23 tadi, kenapa tidak WHIK saja? Mungkin saja Bu bisa dirikan. Dan satu lagi yang tadi Bapak lagi sudah jelaskan, kami kan antara penyerahan faktur itu kan antara penyerahan barang atau jasa atau pada saat pembayaran. Kami selalu mendahulukan pembayaran PPN itu. Jadi kami lakukan nota tagihan dari operasi itu disertakan dengan faktur. Artinya apa? Kami belum mendapatkan pelunasan, tapi faktur kami bisa dimanfaatkan, bisa dikreditkan oleh lawan transaksi. Gitu. Sudah mendapatkan keuntungan, kami belum dapat keuntungan. Kami 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai bulan keempat itu tertagih, dan nilainya itu ratusan juta per bulan. Dan mohon maaf, apalagi kalau sampai PPN tidak bisa tertagih dari utang. Akhirnya PPN sudah kita setorkan, akhirnya juga tidak bisa dapatkan. Itu saja, mohon bantuan atau ininya masukannya untuk apakah kami menerbitkan faktur pada saat lunasan saja supaya tidak berutang bagi kami, gitu. Tidak kami mendahulukan. Terima kasih waktunya. Oke, sebentar. Izin dari mana? Halo. Saya dari PT Terbesar Perubahan Sejahtera menindaklanjuti penjelasan dari yang mengikut TKBM. Jadi kan di sini kan kita kan potong PPH dari K. Dan berjalan sudah beberapa tahun Bu. Nah masalahnya kan kita dapat surat-surat resmi SP2DK dari KPP kita sekarang di KPP Pratama. Nah masalahnya kita kan buat pembiayaan itu kan berdasar berapa yang kita bayarkan ke lingkup TKBN gitu Bu, berapa sesuai dengan misalnya 200 juta. Nah otomatis kan pembiayaan itu kan kita masukkan di nilai rugi. Nah masalahnya kita kan potong PPH-nya kan nikahnya Bu. Nah pihak AL kita dan tim pemeriksa malah membebankan ke kita untuk membayarkan kekurangan PPH 23, padahal kan yang diperiksa di 2022 misalnya gitu. Nah kita udah jelasin, kita udah lampirkan tagihan dari TKBN-nya dan faktur pajaknya. Cuma pihak pemeriksa dan pihak AL kita tuh nggak menerima. Jadi namanya juga surat SP2DK kan, kalau nggak kita periksa kita lanjutkan di mana gitu kan. Nah otomatis kan kita sudah konsultasi ke pihak TKBN-nya dan menjelaskan seperti yang Ibu jelaskan tadi, gitu kan, diperbolehkan hanya untuk dipotong PPH-nya. Cuma pas kita pemeriksaan, jadi kita pembebanan untuk pembayaran kekurangan PPH 23 ini Bu, gitu. Jadi ini problem kita sebagai pelaku jasanya gitu. Dan pihak pajaknya pun meminta dilaporkan di PPH 21 upah buruh langsung, sedangkan kita kan nggak sebagai pegawai kita yang si upah buruh ini upah buruh tadi Bu, gitu. Nah jadi itu yang problem kita dari tahun ke tahun, masalahnya di PPH 23 ini tadi. Nah jadi dimohonkan ke pihak orang ibu entah secara tertulis peraturannya, jadi itu jadi pegangan kita nanti di saat pemeriksaan ke depannya gitu Bu.
Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin saya menanggapi Pak Richard dan Pak izin Pak siapa? Pak Ferry ya? Pak Ferry? Oh, baik. Jadi gini, tadi kan Pak Richard nanya, coba Bu, sebutkan contoh perusahaan yang memenuhi syarat penyediaan tenaga kerja tadi. Jadi memang kalau secara apa contoh perusahaan mungkin kami belum bisa sebutkan ya Pak. Maaf, tapi kalau Bapak tanya, misalnya perusahaan yang gimana tuh Pak Bu? Nah, ini perusahaan yang bagaimana sebenarnya Bapak Ibu? Jadi dia perusahaan, misal Bapak Ibu di perusahaan butuh tenaga administrasi keuangan. Nah Bapak Ibu minta kepada penyedia jasa, tolong carikan, kami butuh seorang administrasi keuangan dengan syarat ABCD. Nah si penyedia jasa, si perusahaan penyedia jasa dicarikan orangnya, mereka yang menyeleksi sampai akhirnya mereka dapat satu orang, mereka serahkan ke perusahaan Bapak Ibu untuk masuk ke susunan organisasi. Dia jadi pegawai tetap. Siapa yang menggaji? Tentu saja perusahaan Bapak Ibu karena dia jadi pegawai tetap. Nah seperti itulah penyedia jasa tenaga kerja yang jasanya dibebaskan. Apa konsekuensi kalau dia menjadi penyedia jasa tenaga kerja yang dibebaskan? Hanya tadi pun tidak perlu dipungut PPN. Itulah dia memang keistimewaannya. Nah mungkin jenis perusahaan yang seperti ini belum ada di aktivitas bongkar muat. Tapi itu pun kalau Bapak Ibu bisa merincikan tagihannya, fakturnya seperti yang dibilang Kawan, udah dikurangi lagi, enggak dari seluruh tagihan. Cukup administrasi yang memang jadi penghasilan Bapak Ibu saja, gitu kan. Jadi biaya yang lain-lain itu kan nanti akan kami keluarkan Pak Bu, betul. Bapak Ibu menagihkan ke sana beserta dengan upah. Nah tentulah nanti upah akan dikeluarkan ke buruh. Jadi yang dikenakan hanya administrasi. Jadi seperti kurang lebih ya Bapak Ibu kalau contoh. Nah terkait notula tertulis tadi ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu katanya biar ada pegangan nih, nanti kami ceritakan besok ada lagi gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau notulis untuk acara kami persilahkan Bapak penyelenggara untuk membuat. Namun memang kalau harus bertanda tangan nih, kebetulan kami bertiga ini bukan pihak yang berwenang Bapak Ibu untuk melakukan kesepakatan. Kalau ini kan namanya kesepakatan. Nah terus gimana Bu? Bapak Ibu silahkan jika memang ada permasalahan dan membutuhkan penegasan. Kami biasanya bilangnya ini penegasan nih Bapak Ibu. Ada aturannya, tapi nggak tegas, kami bingung, nggak ngerti kami gimana cara mengaplikasikannya. Silahkan buatkan surat penegasan, permintaan penegasan ke kami tentang hal-hal yang Bapak Ibu masih misalnya berselisih, masih ragu, masih rancu. Siapa nanti yang menjawab? Minimal yang menandatangani suratnya adalah kepala kanwil. Jadi lebih kuat. Nanti kalau Bapak Ibu bawa surat bertanda tangan kami, Ibu bilang siapa yang tanda tangan ini Pak Bu, kami nggak kenal katanya. Penyuluh pajak itu siapa di kantor kami itu kan siapa katanya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memang merasakan butuh pegangan Bu, silahkan. Nanti setelah ini silahkan buatkan surat dari asosiasi. Saya pikir cukup ya Pak, dari asosiasi saja. Silahkan, apa sih sebenarnya yang menjadi keraguan atau apa yang sering sekali bolak-balik ditanyakan pemeriksa maupun AR dari KPP Bapak Ibu, silahkan dituangkan. Nanti akan kami jawab sesuai dengan aturan yang ada dan ditandatangani oleh memang orang yang berwenang untuk menandatangani. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu untuk penegasan secara tertulis ya seperti itu. Nah untuk saat ini mungkin kami karena isunya kemarin adalah perbedaan pemungutan dan pemotongan pajak antara Kuala Tanjung dan Belawan gitu ya Pak ya, ada perbedaan. Nah, sementara ini kami bawakan dulu materinya. Nah mudah-mudahan kita udah satu persepsi nih Bapak Ibu gitu, dan Bapak Ibu juga lebih punya dasar untuk menjawab misalnya ada pertanyaan dari pihak kantor pajak maupun pihak lawan transaksi
Bapak Ibu. Kalau dulu kan cuma cakap-cakap ya Bapak Ibu, memang begini aturannya. Apa dasarnya? Ya pokoknya dari dulu dan beginilah gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan begini kan Bapak Ibu, oh ada di peraturan pemerintah nomor sekian, ada kok di PMK nomor sekian gitu ya. Mungkin itu dulu Pak jawaban dari kami, silakan Pak. Baik Bu, sekedar menambahkan begini Bu, kita ini pelabuhan ini clear. Yang kita ikuti itu KM 35 tahun 2007 sebagai pedoman penghitungan bagian tenaga upah bagian tenaga kerja lokal. Jadi artinya mohon maaf, kita nggak sama juga dengan di pabrik apa segala macam. Resmi, WHIK itu adalah bagian tenaga kerja. Itulah tadi koperasi tadi. Nah bagian PBN itu nanti dirumus juga ada, boleh dilihat WHIK ditambah SMA dibagi P produktivitas. SMA itulah supervisi mekanik administrasi, itulah bagian PBN untuk kita tagih ke pemilik barang. Artinya begini Bu, saya menggambarkan bahwa apa yang kami sepakati di Belawat Pertemuan di Kuala Tanjung itu real sesuai dengan KM 35. Tidak bisa dibantah itu. Mau berdebat dimanapun kami berani, dan semua sesuai rumusan begitu. Jadi ada yang per 2 tahun, ada yang per 3 tahun, itu masing-masing kesepakatannya, dan muncullah namanya KKB, kesepakatan kerja bersama. Itulah pedoman kami di Belawan. Kalau di Belawan ada 24 tabel, jenis-jenis kegiatannya berbeda-beda. Jadi kami disebut leg spesialis. Jadi tidak sama dengan di tempat lain. Makanya salah satu acuan di KM 35 itu terjadi kenaikan itu jika ada perubahan UMR, UMK kota atau provinsi. Itu dasar kami untuk bisa bersepakat ulang. Operasi dengan asosiasi tadi diketahui oleh kepala kantor otoritas pelabuhan masing-masing. Artinya legal standing kami jelas Bu. Bukan tiba-tiba ujung-ujung ada tarif, dan sama semua. Kalau saya kerja kapal A, bongkar semen jumbo bed, Bapak ini bongkar itu sama juga tarifnya. Begitu kan? Itulah range SMA kami tadi seperti yang di rumusan tadi. Jadi kalau ada beranggapan bahwa kenapa perbedaan itu, kami juga belum sepakat ini. Kenapa harus ada perbedaan? Karena acuannya sama. Kayak 35 tadi. Terlepas ada ibu-ibu mau tadi bilang ada beberapa item, ya kami juga gimana ya? Saya kira wajar kalau teman-teman bilang bahwa selepas dari sini kami juga tidak marah, ini pihak koperasi menantikan WHIK kepada PBN Bukit Asam. Bukit Asam ini kebetulan BUMN Bukit Merah. Saya nggak tahu instruksinya seperti apa dari Jakarta, tapi yang informasinya ke kita ya seperti itu. Nah kami di Belawan mungkin belum ada seperti itu gitu. Ini permintaan Bukit Asam kepada koperasi supaya menghitung WHIK tadi dikali 11%. Tadi saya dapat info mereka bikin global, kalau begitu ya selesai clear. Tetapi kami sepakat dengan Pak Peri tadi sudah di down, W-nya sekian, H-nya sekian, I-nya sekian, K-nya yang kali 11%. Itu pun izin Bu, kami akan sepakat bahwa di Belawan tidak boleh dirubah lagi Bu. Tadi udah bisik-bisik ya, seperti itulah kami ya, karena susah merubah tadi persaingan bisnis ini, mohon maaf Bu. Dengan berubah 11% aja kali pengalihan, ada busuk itu dia tidak memikirkan ini gimana mengaginya ini, menjelaskan ini ke pemilik barang, ya karena macam-macam informasinya. Jadi kami mohon izin, sekali lagi izin Bu, kenapa ini kami rekam Bu? Supaya ada dasar kami nanti berdebat Bu. Izin dengan segala hormat. Sengaja kami buat seperti ini supaya ada data pendukung kami, siapa yang bertanya, siapa yang menyampaikan persoalan, supaya ada data kami gitu. Jadi nanti ini akan kami bagikan kepada anggota yang banyak masalah kepada yang begini. Kemudian sedikit saya mau tambahkan sedikit mumpung ingat Bu. Jadi antara PBN dengan tenaga kerja ini, kalau di Belawan kami menyebutnya uang dor, overtime 120.000 per camp. Jadi kalau di kapal saya ada contoh kapal di sini kan. Per camp itu artinya laut 1, darat 1, jadi kali 2, 240.000. Itu kami bayarkan PBN langsung 240.000 kepada KRK yang bersangkutan, habis itu. Tetapi kenapa dipotong?
kami tidak ada menerima umpan lagi lah, keuntungan dari itu, karena itu ada di kesepakatan kami. Tetapi kenapa dikenakan PPh 2%? Jelas ini itu habis Bu. Kalau ada kapal sini bisa kita tanya, itu diberikan langsung oleh BBM kepada KRK yang bersangkutan yang bekerja, misalnya nanti jam 12 jika dibutuhkan bekerja overtime, itu kita lakukan, kita bayar uang makan gor kalau istilah di Lawan. Tetapi uang itu habis, 1 rupiah pun tidak kembali ke BBM, tetapi dikenakan PPh 2%-nya. Sementara itu yang paling, kalau 1 tahun itu bisa 100 juta juga. Kemarin kita dapat temuan tahun 2022 begitu. Izin sementara bisa dibantu Bapak Ibu narasumber. Iya Pak? Tidak, itu kesempatan di luar. WHIT itu tidak ada di utang hati. Jadi di kami kalau boleh dilihat itu sudah kita berikan. Ada namanya uang lembur. Bahasa kami di sini uang makan dor. 120.000 per gram, jadi kali 2, laut sama darat 240 gitu. Itu kontan diberikan kepada KRK yang bekerja. Tetapi begitu muncul pemeriksaan tahun berikutnya, kita dikenakan dipotong 2% gitu. Baik. Nah, apakah atas lembur ini Pak, ini menjadi masih ada kaitan nggak dengan koperasi TKBM? Tenaga kerja itu semua kan dikelola oleh koperasi. Betul. Kita memberikan itu KRK namanya Kepala Guru Kerja. Iya. Itu dibawahi dinaungi oleh TKBM, koperasi TKBM. Nah, jadi gini nih Pak, memang ini sangat tergantung bagaimana sih kesepakatan kontrak kerja antara Bapak Ibu perusahaan PBM dengan perusahaan TKBM. Saat di kontrak kerja Bapak Ibu itu tertulis segala biayanya termasuk si lembur-lembur tadi itu semua dibayarkan kepada si perusahaan si koperasi TKBM, maka semuanya itu masuk dalam gaji, honor dan sebagainya yang nggak menjadi dasar pemungutan baik PPN maupun PPh. Itu dulu ya Bapak Ibu. Tapi berarti yang membayarkannya harusnya si koperasi, ya kan ya. Nah, tapi ini enggak, misalnya yang membayarkan langsung PBM, koperasi nggak ada ambil lagi, langsung nih dari PBM dikasih langsung kepada si pekerja. Nah, apakah memang biaya overtime ini terlepas dari kontrak kerjanya PBM dan TKBM? Kalau dia lepas dari kontrak itu, maka memang kewajiban PBM memotong PPh pasal 23. Tapi kemarin saya nangkap juga apa yang bilang Pak Saldo, bahwa kami jadi terbebani Bu PPh 23-nya. Nah, sebenarnya ini kami memberitahukan yang sebenarnya dulu ya. Yang dipotong adalah tenaga kerja harusnya. Perusahaan tidak perlu membayar. Jadi 120.000-nya dipotong PPh yang didapat tenaga kerja berapa ya? Itu bukan 120.000 dikurangi PPh. Tapi mungkin perusahaan Bapak Ibu merasa masa 120.000 aja kan potong? Yes. Berarti udah keikhlasan ini mainnya Pak. Udah keikhlasan perusahaan Bapak Ibu untuk ya udah kami bayarin aja PPh-nya gitu ya. Nah itu kalau ternyata si honor atau overtime ini itu terlepas dari kontrak TKBM. Kalau dia disebutkan di kontrak Bu, nah kalau disebutkan di kontrak dia berarti termasuk dalam unsur gaji kami yang Bapak Ibu, yang mana harusnya dia bukan menjadi DPP. Ya terlepaslah misalnya harusnya kan di koperasi nih yang bayarkan, tapi misal pada kenyataannya yang bayarkan langsung aja lah, karena ini pekerja udah sama kami langsung kami bayarkan overtime-nya. Misal hanya berbeda siapa tangan yang menyerahkan aja, tapi dia harus tertulis di kontrak kerja Bapak Ibu bahwa si lembur ini, overtime ini itu adalah bagian dari pembayaran oleh PBM ke koperasi TKBM. Seperti itu mungkin Pak. Nah sekarang kondisi realnya gimana nih Pak? Jadi
kecil memang 120, cuma kali 10 tahun. Sorry mana kemarin di tempat kita di total itu tahun 2021 80 juta. Hasil yang harus kami setorkan ke pajak yang 2% tadi. Kalau hanya 120 kita nggak bahas ini, tutup mata juga, ikhlas kita gitu. Cuma begini, jadi kapal itu bisa 4 geng. Kalau kita mau cerita 4 geng itu berarti 4 kaya ke laut, 4 kaya ke darat. Jadi kali 8 ini 120 ribu tadi. Urgensinya ya memang begitu, kita mau minta percepatan kapal ini dibongkar, makanya siang bayarnya kita bayar uang dor jam 12 siang, jam 18 sore nanti, jam 22 selanjutnya. 120 itu kecil, cuma kali 8 tadi Bu, kali 1 tahun itu yang membuat kita mungap kalau bahasa kita di sini Bu. Jadi debat kita kan, jadi begini Bu, di beberapa tahun sebelumnya AR mengatakan supaya jangan ini kena begini, buatlah pembelian nasi bungkus. Tetapi tahun 2022 kemarin nggak laku lagi barang ini. Mau beli nasi bungkus, tahu mau beli nasi apa kena. Artinya, ya mohon maaf Bu, tadi seperti dibilang begitu, ada 3 AR, ABCD pendapatnya. Jadi kami berharap tadi ini dengan pihak koperasi, kami setuju supaya nggak kena BBM itu, ya silakan aja koperasi yang bayar. Kalau maunya kami begitu. Cuma di lapangan ini gimana Bu? Kita nggak mungkin juga pengurus koperasi, oh ini nanti jam sekian pakai 23 dor. Berani lagi, mau diskusi lagi kita nih, uangnya sekian atau sekian. Makanya inisiatif kita ambil, kita sebagai BBM, kita arahkan orang kita, nah ini 3 geng bayar uang dor. Selesai barang ini. Jadi diskresi untuk hal-hal seperti ini Bu, izin Bu. Saya nggak tahu menjelaskannya seperti apa, tetapi ini juga tahun-tahun belakangan muncul yang kita sendiri nggak bisa nalar begitu. Ada lagi katanya gini, kumpulkan semua KTP yang bekerja di kapal supaya ada barang bukti kami ke sama AR bahwa inilah yang kami serahkan si A, si B, si C. 120 dibagi 12 Rp6 itu. Itulah yang harus kami klarifikasi. Izin sementara Bu. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini Pak, sebenarnya kan hanya masalah, bukan hanya ya, ini kan pencatatannya ya Pak ya. Jadi terlepas nanti prakteknya di lapangan seperti apa gitu, yang membayarkan koperasi kah atau yang membayarkan PDM kah, yang penting bagaimana pencatatannya, bagaimana buktinya. Nah, kalau kita lihat di KKB itu kan udah ada komponen WHIK gitu ya Pak ya. Jadi ada upah, ada kesejahteraan, ada asuransi, kemudian administrasi tadi. Dan kalau yang overtime itu kan bisa dimasukkan ke dalam W sebenarnya. Nah ini jadi bagaimana Bapak mencatatkannya di dalam kontrak, apakah overtime itu bisa dimasukkan di dalam W tadi dicatatkan sehingga itu masuk ke koperasi menagihkan kepada PBM itu udah termasuk dengan biaya overtime. Walaupun nanti misalnya yang membayarkan overtime itu bukan koperasi tapi si PBM, hanya saja dicatatkan dan ditagihkan oleh si koperasi dalam WHIK itu Pak gitu. Sehingga nanti nggak ada lagi nih di laporan keuangan Bapak ada terpisah antara pembayaran tagihan kepada koperasi, kemudian Bapak keluarkan lagi pengeluaran untuk overtime kepada si tenaga buruh tadi, sehingga ketika AR atau fungsional pemeriksa melihat itu kan semua komponen-komponen biaya di dalam laporan keuangan, dia akan diekualisasi nih Pak, namanya ekualisasi di kita. Misal biaya gaji gitu kan, kita lihat nih biaya gaji dikeluarkan PBM 100 juta, benar nggak? Udah dilaporkan belum di PPh pasal 21-nya? Udah dipungut belum PPh 21-nya? Kemudian dilihat lagi ada biaya ini, dia akan ekualisasi ke bagian ke kewajiban perpajakannya. Maka itu tadi supaya tidak muncul biaya-biaya seperti itu, disatukan dia Pak, dicatatkannya di tagihan kepada koperasi, pembayaran kepada koperasi.
Pak solusinya? Sebentar, ini biar koperasi menanggapinya. Sebentar, Pak Adil, Wakil Ketua. Saya kira harus dipahami dulu dari mana ke mana dan tujuannya di mana. Ini ada kapal Bokaro sekarang. Misalnya begini dipahami. PBN ini anggaran koperasi, sehingga kita dari pengurus koperasi kita rujuk untuk PKBM yang bekerja di sini 8 mandor, 4 darat, 4 laut. Itu dulu. Pertanyaannya, siapa yang tahu ini dong atau tidak? Kadang-kadang PBB ini juga kita cari dulu. Kalau nggak siap kapalnya 3 hari, apalagi yang berbayar. Nah, saya sendiri pengurus tidak tahu saya kapal itu dong atau tidak. Pertanyaannya, skuadron PBN ini datang ke lapangan melihat dan menimbang, mungkin semalam macet di jalan pelabuhan, dia buat kesimpulan posisi jam 12. Pertanyaannya, makan anggota saya itu dari mana? Karena dari koperasi tidak ada, karena dia kami tidak tahu. PBN ini memberikan uang kepada anggota saya yang notabene hari ini juga dia dikasih bungkus 120.000 dibagi 12 10.000, sebenarnya kurang. Pertanyaannya, pajak apa yang di sana? Karena juga PBN tidak bayar koperasi, tidak ada bayar di koperasi di Bogor itu, dan kami juga tidak ada menerima itu. Anggota kami langsung yang membelanjakan itu untuk hari ini juga. Nah, kalau ditanya itu kan sebagai ikatan kami dengan PBN. Kalau anggota kami Anda suruh bekerja di luar jam yang sudah tertulis, kasih dong makannya. Nah, jadi itu mungkin yang perlu diperjelaskan oleh PBNI. Di mana gitu? Kalau kami harus bayar pajak mana yang harus kami bayar? Tiap 120.000 tadi. Mungkin itu dulu gambarannya. Saya juga sepakat dengan apa yang dimaksudkan Pulau Tanjung. Jangan nanti pula tiba-tiba urut-urut pimpinan sini berganti. Asal ganti pejabat di Sumatera Utara, besok apa yang mau ditanya? Pejabat di Sumatera Utara ini tidak pernah lama-lama. Itu loh. Jadi harapan kami buat penyelenggara ini juga, karena kami tahu ini adalah APBMI, mohonlah nanti notulannya dibuat. Jadi orang-orang keuangan koperasi itu juga nggak bingung gitu loh. Baik juga dari BBM. Sekian dari koperasi. Baik, itulah klarifikasi. Jadi begini, satu kelebihan kita, tetapi di sini mayoritas ibu-ibu dipastikan mereka orang keuangan. Tadi yang berbicara itu wakil ketua, makanya sangat seperti itu kata-kata Bapak. Meskipun hati dari Tora. Jadi izin supaya artinya begini, kita harus sepakat juga di para narasumber supaya nggak abu-abu ini kita. A atau B begitu kan? Ya kalau A ya A begitu, tapi itu tadi uang itu habis kami kasih. Rp1 pun balik kembali ke BBM misalnya, supaya kena 2%, kami tahan ini Rp20.000 misalnya. Ya sah-sah aja kami lunasi, itu tidak sama sekali. Jadi saya kira kita harus mengerucut di sini, Bapak Ibu narasumber, supaya kami juga nggak apa di sini, nggak pedik-pedik kali lah, nggak bekerja terus ini. Apa yang kita ingin untuk membahas yang seperti itu. Izin Bu, monggo. Izin Pak, kalau membuat invoice kemudian membuat bukti potong PPh 21-nya langsung gitu. Terus gimana? Lanjut. Nah, kalau dibuatkan bukti potong PPh pasal 21, kalau nilainya hanya 120.000, dibuatkan bukti potong harian yang PTKP-nya hanya 450.000, berarti 122.000-nya itu tidak dikenakan PPh. Gitu. Nah, tapi dengan catatannya, berarti PPM mencatat dia mengeluarkan upah kepada non pegawai tidak tetap, buatkan bukti potong harian 120.000, kalikan tarifnya 0%, maka PPh 21-nya 0%, di hari itu dia dapat undur. Gitu. Jadi kalau tadi memang kesepakatan yang nggak mungkin kami TKBM nggak tahu bahwa ini ada kapal masuk, oke, berarti tahu hanya PBM tahu catat buat bukti potong per harian PPh pasal 21 120.000 kali 0% karena PTKP harian 450.000 satu tahun. Kira-kira dimungkinkan nggak seperti itu?
dibuat seperti itu mekanismenya. Coba rekan-rekan PBM coba mohon ditanggapi. Sementara biaya makan itu kita asumsikan itu bayar harian dan itu penghasilannya itu di bawah PTKB ya, itu clear, itu harusnya bisa. Sebentar, ini dari Bu Kendi. Lalu ada sedikit problem itu karena kan misalnya kayak Bapak bilang bisa kita menggunakan cara dengan cara kita bikin itu PPK pasal 21, sedangkan PPK pasal 21 itu kan perlu objek subjek pajaknya Pak, KTP-nya itu kita susah mendapatkannya Pak, menurutnya kan belum tentu kan KTP-nya Pak. Itu Pak, itu selalu jadi kesusahan juga bagian perpajakan dan accounting perusahaan itu Pak. Boleh kan bisa ada alternatif lain gitu, tapi cuma dengan perlu KTP kan Pak gitu. Sedangkan orang lapangan kok diminta KTP, ngapain kalau minta KTP? Selalu gitu Pak, untuk angka ini. Terima kasih. Berarti antara PBM dan koperasi TKBM. Kalau hanya langsung kepada tenaga kerjanya 21 dong harusnya. Nah tapi Bapak Ibu bilang kami harus membayari PPH mereka. Kenapa? Nggak sanggup motongnya Pak Bu. Oleh karena itu kami carikan jalan. Tapi sepertinya silakan Pak Bu, silakan. Mereka tidak mau memberikan KTP. Ini pengurus intinya semua ini koperasi. Jadi saya nggak tahu juga, saya juga mau meluruskan seperti apa, tapi kami berharap izin Bu mewakili PBM semuanya. Ya itu adalah apa namanya, lex spesialis lah, ada perlakuan khusus lah untuk yang jelas-jelas. Kami akan ajak nanti Ibu menyaksikan misalnya kapal Asana tadi diberikan apa tidak uang itu, habis apa tidak 120 itu, untuk diberi apa itu kira-kira? Izin Pak, boleh bertanya, berarti antara TKPM dengan PBM itu PBM nggak tahu nih pegawai yang dikerjakan itu siapa aja, niknya berapa, itu nggak ada ya di? Tidak ada. Jadi Pak izin, kami datang kapal A 4G, kami buat amprah jumlah tonase manifest berapa 7.000 ton, membayar pajak kerja 70% sebelum kapal masuk. Itu yang kami lakukan. Nah SPK ini diberikan pengurus koperasi kepada kami, 4 mandor, 4 laut, 4 darat, itu yang diberikan kepada kami. Bukan NIK, bukan apa segala macam, hanya nama KRK Pramono misalnya, ditambah 11 anggotanya. Itu yang ada di SPK tadi, tidak nomor induk kependudukan. Izin Pak. Ini Pak, jadi kita mohon maaf sebelumnya tadi juga soal 2025 ini dan kita sedikit bahwa kita sudah melakukan reformasi perpajakan Pak. Jadi di reformasi perpajakan itu diinginkan bahwa setiap penerima penghasilan harus tercatat. Jadi kita cita nggak mau pun bukan ini, saya sampaikan bahwa itu bukan masalah di Bapak saja, banyak sektor non formal juga pasti terdampak. Itu di KPP perusahaan sawit yang pekerja kasarnya yang di kebun itu ribuan Pak. Itu mereka juga nggak punya nih, ya kan? Nggak punya nih, nggak punya KTP, nggak nyetorkan KTP-nya. Selama ini bisa disetorkan pakai NPP 00, benar tuh ya. Nah, di konteks itu memang sekarang ini masih bisa, tapi mungkin paling lama ini 6 bulan lagi semua dipaksa harus mempunyai ini Pak. Untuk apa Pak? Supaya semua adil Pak. Masa saya menerima uang, saya dipotong, ada orang yang menerima uang yang lain seperti saya itu nggak dipotong karena dia tidak punya nih. Gitu. Jadi diharapkan bahwa setiap orang Indonesia yang menerima penghasilan pasti dia punya nih. Jadi kalau dia punya nih, cuma penghasilan harus dicatat biar adil Pak. Jadi ada pekerja yang upahnya mungkin juga di bawah upah 20.000 per bulan, karena dia tercatat, nggak tercatat dia dipotong atau dibuatkan dipotong. Sementara ada pekerja non formal lain, dia tidak punya NIK, tidak store NIK, kemudian dianggap dia tidak tercatat atau dia dianggap baik sebagai penerima penghasilan. Jadi perpajakan inginnya semua tercatat penerima penghasilan agar prinsip keadilan tadi terpenuhi. Ya, mohon maaf sampai saat ini kita belum bisa penuhi kalau kasusnya NIK-nya tidak diserahkan. Kalau mau buat bukti potong, mau nggak mau serahkan identitasnya. Gitu, Pak. Oke Pak.
Deta ya. Karena kita dikejar produktivitas kerja, jadi kita kasihlah uang dulu. Itu adalah uang pengganti makan, Pak. Jadi daripada 10.000 uang dia ngasih di luar, bagusan 1 atau 2 orang itu pergi keluar, dibawa ke kapal. Misalnya ada 10 orang yang bekerja, bergantian makannya. Jadi apakah itu termasuk objek potong juga, Pak? Nah, itu sebagai masukan saja, Pak. Solusinya atau apa sih? Betul, Pak, bukan pemasukan sama TKBM, dan itu pun bukan pengeluaran ke BBM, karena itu sudah include, Pak. Jadi setelah itu bahasanya, Pak, kita menggantikan, Pak. Macam tadi Pak ngomong 3 tahun yang lalu, Pak, ya, dikasih solusi uang tidak sebungkus. Memang benar, Pak, kita beli uang tidak sebungkus, Pak. Nah, terus satu lagi, Pak, nanti Bapak bilang nanti ditagihkan koperasi, diberikan ke TKBM. Bagaimana kami menerimanya? Sementara 10.000 bagi 10.000, mau dipotong lagi, Pak. Itu sebagai masukan saja, Pak. Mau solusinya. Terima kasih. Itu Pak, makanya ini multi complicated kalau bisa kita buat masalahnya seperti itu. Jadi kami sendiri bingung menggambarkan ini, uang itu habis gitu kan. Istilahnya gimana supaya ilustrasinya mudah gitu kan. Kita naik sepeda motor, kita bayar parkir 2.000 gitu kan. Toto kita nanti dihitung bulanan sama orang pajak, oh Bapak 60 kali parkir, kita kenakan 2% begitu. Oke, itu selesai kayaknya negara ini begitu kan. Hanya ilustrasinya itu yang mau kita gambarkan di sini kan. Jadi Bapak Ibu narasumber gimana? Kami bermohon ini juga supaya adalah pulang dari sini kami nyenyak lagi tidur, Bapak Ibu. Tidak dihantui lagi besok nunggu surat cinta dari pajak. Waduh, kita rapat koordinasi aja bisa 3 hari 3 malam kira-kira. Izin Bu, terima kasih Bu. Tidak bisa, kemungkinan besar ya, tidak sejalan dengan di lapangan gitu. Sulit ketika di lapangan untuk dipraktekkan itu seperti apa. Tapi di sini kami hadir, Pak, untuk menyampaikan secara normatif aturannya seperti apa. Bapak Ibu lah mengkondisikan di lapangan. Tadi kita sudah sampaikan ada 2 solusi nih sebenarnya untuk yang overtime itu tadi ya. Nah, kalau tadi Pak Pramono bilang, Bu, ini sebenarnya uang makan gitu ya, pengganti nasi. Nah, kalau kita lihat Pak, Bu, di dalam undang-undang apa itu penghasilan? Pajak itu kan dikenakan atas penghasilan ya, Pak ya. Kalau kita lihat apa sih penghasilan itu? Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, apapun namanya, Pak, apapun namanya, apapun bentuknya. Kalau itu udah tambahan kemampuan ekonomis untuk kita, maka itu adalah penghasilan yang akan dikenakan pajak, tergantung apakah dia nanti memang udah memenuhi persyaratan subjektif atau objektifnya untuk dikenai pajak. Itu tadi ya, Pak, kita harus pahami bahwa pajak dikenakan atas penghasilan dalam hal ini kita bicaranya. Nah, maka tadi kalau misalnya ada biaya overtime dibayarkan, itu udah termasuk penghasilan bagi si penerima penghasilan. Sama kami di kantor dapat uang makan gitu, Pak, itu juga dipotong pajak. Nah, kemudian bagaimana Bu untuk pajaknya? Kami nggak mau lah Bu dibebankan PPh pasal 23. Ada tadi solusi yang pertama, dia masuk ke dalam kontrak, masuk ke dalam WKI, dibuat sepanjang ada lembur, akan dibayarkan tambahan uang untuk upah gitu ya, upah lembur, sehingga nanti tetap PPh pasal 23-nya namanya atas K aja. Atau solusi yang kedua, nggak mau kami kayak gitu, bukan kami nggak tahu kapan lemburnya apa segala macam. Solusi yang kedua, PPh pasal 21 buat bukti potongnya gitu. Buat bukti potong PPh-nya 0%. Hanya saja memang persyaratannya untuk membuat bukti potong itu harus ada NIK. Nah, itulah kondisi-kondisi yang bisa kami sampaikan yang sesuai dengan aturan. Bapak Ibu kan nggak mau nih ditanyain sama AR di surat cinta. Inilah kami kasih solusi yang kemungkinan besar itu nggak akan bisa dipertanggungjawabkan ketika AR bertanya atau ketika hukum
sampaikan. Jadi mohon juga dipahami Bapak Ibu bahwa ada aturan-aturan yang memang harus kita laksanakan. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Ibu, selamat kenal, nama saya Nana. Jadi terkait ada perbedaan masalah pajak di Komnas TKBM Lawandu, kami sudah PKP tahun 2019. Jadi kalau untuk terkait pajak, di sana kami menggunakan digunakan ada yang seluruhnya WHIK itu kena seluruhnya Bu. Ada sebagian cuma K. Jadi pernah saya tanyakan di kisaran HR kami di kisaran. Jadi harus menggunakan kode faktur pajaknya harus dibedakan. Karena yang digunakan di pasal berapa tadi? Penilaian apa? Lain. Dia harus adanya 040. Sementara kami selama ini 010. Di sini kami agak kebingungannya. Jadi gimana kami strategi untuk kedepannya ini? Apakah kami menggunakan 040 atau 010? Nah, barang itu aja. Berubah memang Pak, dari 010 menjadi 040. Berubahnya itu dimulai di Januari 2025. Karena harusnya kan di Januari 2025 itu tarif PPN itu naik jadi 12%, ya kan? Itu undang-undang. Nah, pemerintah ada suara dari bawah bahwa terlalu berat segala macam, maka pemerintah memutuskan PPN tidak jadi naik, tapi undang-undangnya tidak diganti atau Perpu tidak terbit, sehingga terbitlah aturan di bawahnya namanya Peraturan Menteri Keuangan yang merubah seluruh penyerahan 010 menjadi 040. Jadi DPP-nya dikali 11/12, jadilah dia DPP nilai lain. Nah, untuk kasus TKBM itu sebenarnya kalau kasusnya seperti ini dari dulu harusnya sudah 040 gitu. Dari dulu harusnya 040 gitu. Karena dia menggunakan DPP nilai lain dari harusnya tetap. Jadi nggak dirubah. TKBM inilah yang penjelasan TKBM inilah yang faktornya tidak berubah. Hanya mungkin mekanisme pencatatan di DPP nilai lainnya yang mungkin berubah. Jadi biasanya Bapak pakai nilai lainnya itu dikali 11/12 lagi. Nah, di kolom itulah nanti diubah. Tapi kode fakturnya Bapak tidak berubah, tetap 040. Ini dia Pak, kalau itu 040 gitu kan. Yang mengenai SP2NK, yang mengenai pemotoran PPh 23 itu tadi, Pak. Nah, jadi kan pas kita pemeriksaan kan kita ditanyain mengenai harus kita potong PPh 23 nya secara keseluruhan. Nah, sedangkan yang kita potong dari PKBM-nya kan dari K itu tadi gitu. Nah, permasalahannya kan kita dapat pajak itu kan tahun sebelumnya, karena kita tahu di tahun 2022. Masalahnya itu juga bentuknya kita juga harus menyatukan PPh 23 tadi. Kalau enggak bisa PPh 23-nya berarti kita harus wajib melaporkan di PPh 21 upah buruh langsung. Nah, sedangkan KTP-nya kan kita tidak boleh karena kan bukan dari kita buruhnya gitu Bu. Nah, jadi kendala program kita bertahun itu terus menaik. Nah, itu jadi solusi yang kami peroleh ada di sini gitu Bu. Karena kan kalau pajak ini kalau namanya di pemeriksaan ya pasti ujung-ujungnya tetap kita bayar. Ya kalau tidak pun pasti kita kena SP lagi gitu. Terus perusahaan kita pun jadi nggak bisa produktif gitu. Bahas mengenai kekurangan pembayaran dari pemeriksaan ini tadi gitu Bu. Jadi kita pusing. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu kan kita ada misalnya 2M kita lapor di laba rugi pembayaran upah buruh TKBM. Nah, jelas-jelas kan kita kan ada invoice dan ada faktur pajak dari pihak TKBM gitu Bu. Yang ada tertuang WHIK nya gitu kan. Itu udah tunjuk ini, udah kita tunjukin invoice sama si faktur pajak itu tadi.
dan kita kan juga udah potong mukanya. Nah cuma karena pajaknya meminta ini kan seharusnya potong secara keseluruhan gitu Bu. Harus kan potong secara keseluruhan, kalau tidak solusinya itu kan harus lapor di PPh 21 nama-nama upah buruh bersangkutan, sedangkan KTP upah buruh kita kan tidak ada karena kan kita kan sebagai pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku di PKBM gitu Bu. Dan jadi itu pusing kita pengurangan biaya buat pensiun ini tadi. Kak, boleh izin mau bertanya sedikit aja biar jelas ini. Upah buruh TKBM Bu. Upah buruh TKBM. Upah buruh ya, bukan jasa penyediaan tenaga kerja ya? Upah buruh. Biaya bagian TKBM. Oh, biaya bagian TKBM. Iya. Kalau Ibu catat sebagai beban TKBM, betul. Berarti Ibu menyerahkan pembayaran kepada koperasi. Tapi kalau Ibu catatkan upah buruh, yang ada di mindsetnya petugas pajak adalah Ibu bertransaksi langsung dengan tenaga kerja. Jadi mungkin itu juga yang mendasari mereka bilang, loh, Ibu kok nggak nyatat PPh 21-nya, gitu ya. Itu mungkin yang di laporan laba ruginya tetap kita tenterakan bentuk TKBM ya Bu. Tapi cuma pemeriksanya tetap menanyakan untuk PPh 23-nya ini tadi. Nah, iya, itu dulu yang mendasar. Jadi Bapak Ibu jangan mencatatkan itu sebagai upah buruh gitu ya. Jangan biaya upah buruh, tapi harus ada nih memang jasa TKBM ini yang dikeluarkan gitu, supaya jangan terpikir oleh pemeriksa pajak bahwa Bapak Ibu PBM bertransaksi langsung sama buruh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kok PPh pasal 23? Nah, kenapa? Karena pemeriksa pajak ini mungkin ya, karena saya juga nggak tahu nih analisis pemeriksa pajak bagaimana, tapi mungkin karena Bapak Ibu kan bertransaksi dengan koperasi yang menaungi buruh. Benar ya Bapak Ibu? Koperasi ini adalah wajib pajak badan. Saat wajib pajak badan bertemu dengan wajib pajak badan, maka memang pemotongan pajaknya PPh pasal 23 Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, makanya tadi kami bertanya dalam kesepakatan kerjasama, kontrak kerjasama atau apapun namanya antara PBM dengan koperasi, apakah di dalamnya termasuk biaya overtime disebutkan? Kalau iya, maka pemeriksa pajak akan menganggap bahwa biaya lembur yang meskipun Bapak Ibu bayarnya langsung sama tenaga kerja itu termasuk pembayaran kepada koperasi. Terus Bapak Ibu bilang, tapi kami nggak tagihkan. Pemeriksa pajak bilang, kenapa nggak ditagihkan? Pasti begitu ya kan Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu kesepakatan, perjanjian, kontrak antara PBM dan koperasi TKBM isinya penting Bapak Ibu. Kalau di dalamnya ada biaya overtime, kami sarankan seperti yang udah dibilang Bu tadi juga, silahkan biaya overtime-nya itu dimasukkan saja ke dalam tagihan. Gimana kami tahu? Ya cobalah administrasinya, silakan Bapak Ibu yang kami juga gimana ya harusnya, apakah misal dari kapal dibuat ya sederhana ya bahwa sudah umur sekian ditandatangani oleh buruh gitu misalnya, supaya ada hitam di atas putih bahwa memang overtime misalnya gitu ya. Nah, kalau bisa dimasukkan dalam tagihan, dia jadi unsur upah. Unsur upah tidak menjadi dasar PPh. Bapak Ibu nggak perlu bayarin PPh-nya, si tenaga kerja tidak perlu dipotong upahnya. Itu solusi kami satu. Tapi kalau memang dia nggak masuk di kesepakatan antara koperasi sama PBM, berarti Bapak Ibu bayar upah langsung. Kalau bayar upah langsung, makanya pemeriksa pajak nanya, kok nggak ada PPh 21-nya? Seperti itu ya. Tapi pun PPh 21 ini kan kepada tenaga kerja lepas ya Bapak Ibu. Tenaga kerja lepas ada tenaga kerja harian ya. Nah itu ada tarifnya.
Itu kalaupun memang dia belum memenuhi untuk dipotong pajak, ya kami berharapnya bisa dibuatkan bukti potong. Tapi memang syaratnya kita harus punya NIK, karena nggak ada NIK-nya, nggak bisa dibuatkan bukti potongnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi saya cuma mencoba menerangkan nih, kenapa sih pemeriksa pajaknya tetap menagihkan PPh 23. Nah, karena seperti itu Bu, memang dia berdasarkan kontrak. Makanya apakah si biaya overtime ini ada nggak dimasukkan dalam kontrak antara PBN dengan koperasi PKBN, gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu bilang, misal tadi biaya overtime 120.000, tapi dibagi 10 orang cuma 12.000. Kita jangan lihat biaya overtime secara parsial, Bapak Ibu. Apakah atas jasa yang sudah mereka berikan, tenaga kerja bongkar muat ini, dia cuma dibayar 12.000? Nggak dong, ya kan? Dia akan dibayar nanti oleh koperasi sesuai tarif yang sudah ditentukan dalam kesepakatan bersama. Artinya, si honor itu adalah bagian dari upah yang dia dapat. Gitu. Jadi kalaupun dia ada tambahan 5.000, ya jangan dilihat dia cuma dapat 5.000. Oh enggak, dia dapat semuanya. Gaji dia yang sudah menyerahkan jasa tenaga kerja, lemburnya, honornya, uang makannya, semua itu adalah penghasilan yang didapatnya karena dia bekerja memberikan jasanya. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia enggak bekerja di perusahaan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kasih uang makan? Enggak dong, ya berarti Bapak Ibu ngasih uang makan karena dia bekerja menyerahkan tenaganya. Berarti itu adalah penghasilan Bapak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi karena sebenarnya jam kali ini masuk 12.000 dipajakin, nggak seperti itu kita melihatnya. Itu mungkin ya Bapak Ibu. Izin Bu, gimana Bu? Tapi memang mohon maaf ya Bu, untuk tahun yang sebelum-sebelumnya ini kan sudah masuk ke ranah pemeriksaan. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki ke depannya Bapak Ibu ya, karena kalau udah masuk ke ranah pemeriksaan sudah jadi wewenang pemeriksa untuk menilai kondisinya. Nah Bapak Ibu bisa menunjukkan bukti-bukti dan bertahan dengan ketentuan. Bukan berarti semua yang ditetapkan oleh pemeriksa pajak benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa enggak, menurut kami ketentuannya enggak seperti ini, silahkan. Sekalipun sudah keluar SKP, sudah keluar STP, Bapak Ibu masih punya hak untuk menggugat, menolak keputusan itu, gitu ya. Karena sebelum ditetapkan SKP pun kan Bapak Ibu masih ada pertemuan dong dengan pemeriksa untuk membahas Bapak Ibu setuju nggak dengan hasil pemeriksaan. Kalaupun sudah keluar SKP, Bapak Ibu masih punya hak lagi yang bisa Bapak Ibu perjuangkan. Jadi memang tujuan kita di sini, kita nggak bisa lihat ke belakang Pak, memang mohon maaf, tapi kita berusaha supaya ke depan kita bisa lebih baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bu, tidak ada harian apalagi harian lepas. Jadi seperti tadi 4 KRK laut, 4 KRK darat, 1 kapal itu dari awal sampai habis itu mereka semua kerjakan. Supaya ada sedikit gambaran sama kita, tidak berganti sepanjang kapal itu belum selesai. 4 laut, 4 darat tadi 8 KRK itu yang mengerjakan. Jadi kita di sini tidak mengenal harian, upah harian atau harian lepas. Jadi komplit di sini 8 KRK tadi mengerjakan 20.000 ton atau berapa ton hasilnya itu dari awal sampai finish habis 4 hari, 5 hari itu tidak berganti. Nah, jadi sebetulnya tadi di aturan main tadi di peraturan Menteri Tenaga Kerja, setiap bekerja 4 jam harus istirahat 1 jam. Itu clear. Nah, karena mereka kita minta mengejar produktivitas tadi, karena begini Bu, kapal itu misalnya bongkar 20.000 ton, itu menetapkan itu harus selesai 5 hari. Di luar post major, ada hujan, bencana apa segala macam. Kalau tidak, kita kena denda progresif 200% dari sisa barang. Dasar itulah BBM setelah diinstruksikan dari pemilik barang atau siapapun, ajar itu bro, supaya keliling kita
kita nggak kena denda. Makanya itu supaya dari jam 12 apalagi dari jam 10 malam sampai pagi misalnya, itu kita dikenakan overtime aja gitu. Itu pemahaman sedikit yang bisa saya sampaikan. Kami berharap ini after break, karena begini Bu, ini contoh kasus tadi. Ini jam 12 Bu. Kalau kita lanjutkan ini kena overtime gitu. Itu bahasanya, kena uang bor kita kalau kita lanjutkan. Makanya izin kita break sebentar, panitia izin Bapak Ibu tetap di kursinya masing-masing biar panitia yang membagikan nasinya, kecuali istirahat ke toilet atau apa, izin ke narasumber dibagikan Budi kepada Bapak Ibu narasumber. Semuanya Bapak Ibu kita tetap stay di sini supaya tetap mengalir, tidak ada press 1 jam lebih biar lebih izin kita lanjutkan dari jawab boleh ya. Oke. Jadi clear Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan tanya jawab dari 250 pertanyaan kemarin yang masuk itu ada hubungan dengan pekerjaan di pelabuhan. Jangan pula kita curhat masalah pelabuhan dari sini ya. Jadi kami mintakan saran pendapat nanti untuk bisa dibantu pertanyaan. Kami menunggu angkat tangannya siapa yang duluan pertanyaan. Wah itu ada menunggu silakan berada. Terus pada ini Bapak Ibu. Dari